Shalom dan selamat pagi buat anak-anak MEM semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Tema 2, subtema 4, menyayangi hewan, pembelajaran 1 dan 2. Yang pertama kita akan membahas mengenai cara merawat ayam dan kambing. Yang pertama adalah cara merawat ayam. Sebelum kita membahas cara merawat ayam, terlebih dahulu kita pastikan apakah kita bisa merawat ayam di halaman belakang rumah kita. Yang pertama yang harus kita sediakan itu adalah tempat. Pikirkan di mana lokasi kandang dan pastikan ayam memiliki ruang yang cukup di luar kandang. Iya, kenapa dikatakan di luar kandang? Iya, agar dia bisa bermain di luar kandangnya. Yang kedua, menabunglah. Iya, sebab memelihara ayam itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang ketiga, atur kembali jadwal kita. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena biasanya kita itu membutuhkan waktu untuk memelihara ayam. Ya, itulah dia cara merawat ayam. Yang kita bahas sekarang adalah ciri-ciri ayam. Ciri-ciri ayam diantaranya yang pertama itu adalah tergolong hewan omnivora. Yang kedua, termasuk hewan unggas. Yang ketiga, memiliki bulu yang beragam. Ada yang merah, putih, hitam, dan lain-lainnya. Yang keempat, ovipar, yaitu hewan yang bertelur. Yang kelima, memiliki sepasang kaki yang ramping dan ditumbuhi oleh sisik. Yang keenam, memiliki jengger berwarna merah di atas kepala dan di bawah dagunya di sini. Ya, itulah cara-cara merawat hewan dan ciri-ciri ayam. Yang kedua, cara merawat kambing. Ada 8 cara merawat kambing agar cepat gemuk dan tidak mudah sakit. Yang pertama itu adalah pemberian pakan dan minum. Iya, pemberian pakan berarti makanannya juga. Yang kedua, memandikan kambing peliharaan. Iya, berarti kambing itu dimandikan juga. Yang ketiga, pengendalian penyakit. Iya, kalau dikatakan pengendalian penyakit, berarti kita harus siap sedia menyediakan obat-obatan jika suatu saat kambingnya sakit. Yang keempat, pemotongan kuku kambing. Berarti kambing itu juga perlu dipotong kukunya. Bukan cuma manusia, tetapi kambing juga. Yang kelima, pilih lokasi beternak yang tenang. Iya, pilih lokasi beternak yang tenang. Kenapa dikatakan beternak yang tenang? Karena kambing juga memerlukan tempat yang nyaman dan tenang untuk tempat tinggalnya. Yang keenam, pilih bibit unggulan. Ya, berarti kalau memelihara kambing itu harus dipilih juga bibitnya. Harus dilihat dulu dia bagaimana kesehatannya, bagaimana nanti pertumbuhannya, dan bagaimana kambing itu kualitasnya bagaimana. Yang ketujuh, siapkan kandang yang baik dan benar. Iya, siapkan kandang yang baik dan benar. Berarti harus benar-benar kandangnya harus yang bagus. Yang kedelapan, kebersihan dan sanitasi kandang. Ya, walaupun kandangnya bagus tetapi kotor itu juga tidak bagus. Berarti harus ada juga kebersihannya dan sanitasinya. Itulah ciri-ciri itulah cara merawat kambing. Adapun ciri-ciri kambing itu yang pertama adalah bulunya pendek berwarna putih atau krem dengan titik hitam di hidung, telinga, dan di kelenjar susu. Yang kedua, hidungnya lurus dan muka berupa segitiga. Ya, mukanya ini berupa segitiga. Yang ketiga, telinganya sederhana dan tegak ke sebelah dan ke depan. Yang keempat, ekornya tipis dan pendek. Yang kelima, jantan dan betinanya bertanduk. Ya, itulah dia
ciri-ciri dari kambing. Yang kedua, kita akan membahas mengenai pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai penyebut, di mana bilangan pecahan tersebut berbentuk A per B, A per B, atau dibuat A di atas, digaris, baru B di bawah. Jenis-jenis bilangan pecahan itu ada pecahan biasa, pecahan campuran, pecahan desimal, pecahan persen, pecahan per mil, dan pecahan senilai. Berarti ada 6. Tetapi hari ini kita khusus membahas mengenai pecahan biasa. Pecahan biasa itu adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Atas pembilang dan penyebut. Iya, di mana yang di atas itu adalah pembilangnya, yang di bawah itu adalah penyebutnya. Contoh dari pecahan biasa seperti ini. Nih. Contoh pecahan biasa. Contohnya nih, ada gambar persegi. Kita bagi dia menjadi 4 bagian. Ya, 4 bagian. Lalu di 4 bagian ini ada 1 bagian yang diarsir seperti ini. Berarti ini disebut pecahan yang bagaimana? Kalau dia ada 1 yang diarsir, berarti 1 pembilangnya. Terus penyebutnya yang mana? Penyebutnya yang ini, yang 4 kotak. 1, 2, 3, 4. Berarti 1 per 4. Lalu contoh kedua, sama persegi. Tetapi persegi ini kita bagi 6 kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Ada berapa yang diarsir? Ada 2. Berarti pembilangnya ada 2. Penyebutnya ada berapa? 6. Ya, karena dia ada 6 kotak. Kita lanjut. Yang ketiga ini berbentuk lingkaran. Berbentuk lingkaran. Di lingkaran ini ada berapa dia yang diarsir? Ada 3 bagian. Berarti 3 pembilang. Dibagi atau per, penyebutnya berapa? Sama-sama kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti per 8. Berarti penyebutnya ada 8. Iya, itulah dia contoh dari bilangan, contoh pecahan biasa. Inilah dia contoh dari pecahan biasa. 1 per 4, 2 per 6, 3 per 8. Ya, inilah dia pembahasan materi kita pada hari ini. Dan nanti anak-anak MEM mencatatnya ke buku catatannya. Yang ini penjelasannya. Jangan lupa dipindahkan ke catatannya. Dan biar ada pembahasan buat anak-anak MEM untuk mengerjakan buku PBT-nya. Ya, semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami oleh anak-anak MEM dan dapat disimak dengan benar sehingga dapat mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.